warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, semoga dalam keadaan tetap sehat, semangat, dan bahagia selalu. Para peserta Diklat Administrasi Dasar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, perkenalkan, saya Iswahyudi, Widya Iswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya mengampu tentang mata diklat komunikasi efektif. Mari kita belajar bersama-sama tentang komunikasi efektif. Adapun yang akan kita pelajari pada mata diklat komunikasi efektif kali ini adalah satu, apakah komunikasi itu? Yang kedua, fungsi komunikasi. Yang ketiga, proses komunikasi. Yang keempat, jenis komunikasi. Yang kelima, pengertian komunikasi efektif itu yang seperti apa. Kemudian yang keenam adalah prinsip dasar komunikasi efektif. Dan yang ketujuh adalah tahapan komunikasi efektif. Dan yang terakhir, kedelapan adalah strategi komunikasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi itu? Komunikasi adalah proses perpindahan informasi dari seseorang kepada orang lain atau pengirim atau sender kepada penerima atau receiver agar dapat tercipta suatu persepsi atau pemahaman dari kedua belah pihak. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu satu, to inform, sebagai proses penyebaran informasi. Yang kedua, to educate, dapat memberikan pengetahuan baru. Yang ketiga, to persuade atau influence, dapat mempengaruhi khalayak masyarakat sehingga dapat merubah pikiran, sikap, perilaku orang lain. Dan yang keempat adalah to entertain atau mampu memberikan hiburan bagi khalayak. Selanjutnya, proses komunikasi. Apa itu proses komunikasi? Bagaimana proses komunikasi bisa dijalankan? Pada dasarnya, proses komunikasi adalah cara bagaimana komunikator menyampaikan suatu pesan hingga pesan tersebut dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan. Nah, bagaimana proses komunikasinya? Proses komunikasi diawali oleh komunikator, kemudian melalui media, diterima oleh komunikan, dan akhirnya menimbulkan sebuah efek. Di dalam komunikator itu ada proses yang namanya encoding atau proses pembentukan pesan. Di dalam komunikan itu ada proses namanya decoding, yaitu proses penerjemahan pesan dalam proses internalisasi diri. Kemudian dari komunikan kepada komunikator itu ada feedback. Jenis komunikasi. Jenis komunikasi itu ada dua. Satu, komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal
adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, tetapi komunikasi yang menggunakan gerak tubuh, sikap tubuh, vokal bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, dan kedekatan jarak dan sentuhan. Itulah komunikasi non-verbal. Sekarang, komunikasi yang efektif itu yang seperti apa? Komunikasi dikatakan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya atau aksi yang disampaikan serta dimaksudkan oleh pengirim atau sumber itu berkaitan erat dengan reaksi yang bisa ditangkap dan dipahami oleh penerima. Itulah komunikasi efektif. Boleh dikatakan komunikasi efektif adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator itu dapat diterima sehingga adanya saling pengertian sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh komunikator serta dapat mengubah sikap komunikan. Selanjutnya, bahasan kita adalah tahapan komunikasi efektif. Tahapan-tahapan dalam komunikasi efektif adalah yang pertama, attention. Tahapan menggugah perhatian khalayak akan pesan yang kita sampaikan. Tahapan selanjutnya, interest, adalah tahapan ketertarikan akan isi pesan kita. Kemudian terjadi proses internalisasi dirinya. Tahapan selanjutnya, desire, tahapan mengalami perubahan afektif, suka dan berminat terhadap maksud dan tujuan pesan kita. Tahapan selanjutnya, conviction, adalah tahapan meyakinkan pesan yang baik dengan fakta, data, penjelasan, serta argumentasi. Tahapan yang terakhir adalah action, tahapan tindakan mampu menarik minat dan meyakinkan masyarakat akhirnya termotivasi untuk melakukan tindakan seperti yang kita inginkan. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi efektif yaitu 1. Respect. Apa itu respect? Sikap hormat dan menghargai terhadap lawan bicara. Yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri pada kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Yang ketiga, audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Yang keempat, clarity atau kejelasan dari pesan yang disampaikan. Yang kelima, humble, yaitu sikap rendah hati, di mana sikap rendah hati seseorang itu akan lebih menghargai orang lain, baik sikap, tindakan, serta perilakunya. Terima kasih. Bahasan yang ke-8 atau bahasan yang terakhir yaitu strategi komunikasi. Strategi komunikasi ada 3. Yang pertama, to secure understanding. Pada tahapan ini pesan disusun dan ditujukan hanya untuk menumbuhkan pemahaman atas maksud dan makna inti pesan. Yang kedua, to establish acceptance,
yaitu komunikasi yang sudah dapat dimengerti dan diterima, maka selanjutnya harus dilakukan pembinaan pemahaman. Dan yang ketiga, terakhir, to motivate action. Pada akhirnya kegiatan itu dimotivasikan sehingga bagaimana membuat orang mau bertindak sesuai dengan yang kita inginkan. Demikian materi kita tentang komunikasi efektif. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Akhirul kalam, taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap